kabar? Ibu harap kamu semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, meskipun kita tidak bertatap muka, tetapi kita masih bisa tetap belajar bersama. Ibu harap kamu tetap semangat mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknik dasar bermain pantomim. Sebelum Ibu sampaikan bagaimana teknik-teknik dasar bermain pantomim, kita harus tahu dulu apa itu pengertian pantomim. Nah, pantomim adalah pertunjukan teater tanpa menggunakan kata-kata dan hanya dapat diiringi musik saja. Nah, hanya diiringi musik ya, tidak menggunakan kata-kata seperti sinetron atau film. Pantomim ini hanya diiringi musik. Orangnya tidak berkata-kata ya. Kemudian pantomim ini biasanya bersifat lucu, humoris dan menghibur ya. Orang yang memainkan pantomim biasanya menggunakan makeup. Nah, pertunjukan yang lain juga menggunakan makeup seperti tari, tetapi yang unik dari pantomim ini adalah menggunakan makeup berwarna putih di wajahnya. Di seluruh wajahnya diwarnai warna putih. Nah, kemudian ada hiasan berwarna merah di bibirnya dan sedikit warna hitam di bagian matanya. Nah, beberapa orang juga ada menambahkan bola atau lingkaran kecil berwarna merah di sekitar hidungnya. Itu beberapa tambahan bagi beberapa orang ya. Nah, ini adalah makeup yang paling unik dari semua pertunjukan yang ada. Nah, yang kedua, apalagi ini kira-kira yang unik nih dari pantomim? Iya, yang kedua yaitu kostum atau busana. Nah, kostum atau busana yang digunakan pada pantomim ini biasanya berwarna hitam dan berwarna putih dan berbentuk garis-garis ya. Kalau dia bercerita mengenai apa saja yang disampaikan oleh orang yang memainkan pantomim, kostum dan makeupnya tetap sama. Ini sangat unik ya. Kalau di pertunjukan yang lain tidak seperti itu ya. Nah, kalau di pantomim ini baik itu bercerita mengenai kehidupan masyarakat, mengenai sosial, bahkan mengenai kehidupan yang berpantomim itu sendiri, biasanya makeupnya digunakan itu tetap seperti tadi. Seluruh wajahnya diwarnai dengan warna putih dan ada sedikit warna merah di bagian bibirnya atau hidungnya dan sedikit hiasan hitam di bagian matanya. Nah, kostumnya tetap seperti tadi, yaitu berbentuk garis-garis dan berwarna hitam dan putih ya. Itu yang paling unik ya. Nah, kita akan masuk kepada teknik dasar bermain pantomim. Nah, teknik dasar bermain pantomim ini terdiri atas 3 bagian. Sebelum kamu bermain pantomim, kamu harus latihan olah tubuh dulu. Nah, olah tubuh ini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu pelenturan tubuh atau stretching, kemudian pemanasan, kemudian yang ketiga yaitu pendinginan. Jangan pernah melakukan pemanasan tanpa melakukan pendinginan, karena itu buruk untuk kesehatan tubuh kamu ya. Nah, dalam teknik dasar bermain pantomim ini yang kedua yaitu bentuk penampilan pantomim. Nah, bentuk penampilan pantomim ini juga terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu tunggal, yang kedua yaitu berpasangan, yang ketiga yaitu bermain di dalam kelompok. Nah, dari yang ketiga ini dapat kita pahami bahwa kalau bermain pantomim tunggal yaitu dimainkan oleh 1 orang saja. Nah, adegan yang bisa ditampilkan dalam pantomim tunggal ini yaitu berupa permasalahan diri sendiri dengan lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu berpasangan. Nah, berpasangan ini biasa dimainkan oleh 2 orang. Bisa itu oleh cewek cowok atau cewek cewek atau cowok cowok ya. Nah, berpantomim berpasangan ini biasanya saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, saling mengisi seperti itu ya. Nah, kalau berkelompok ini dimainkan lebih daripada 2 orang dan lebih bervariasi lagi daripada yang tunggal maupun berpasangan. Nah, beberapa tokoh terkenal pantomim yaitu ada Shirley Spencer Chaplin. Beliau lahir pada tahun 1889 dan wafat pada tahun 1977. Nah, pantomim ini menurut Shirley Spencer Chaplin ini kita lihat yang pertama yaitu merupakan salah satu tokoh pantomim yang populer di Amerika. Nah,
Beliau ini sangat populer di Amerika ya. Dan yang kedua yaitu Carrie Spencer Kaplan ini mempopulerkan pantomim lewat film bisunya. Selain dia itu seorang tokoh pantomim terkenal, dia juga mempopulerkan pantomim melalui sebuah film. Nah, selain populer pada tahun 70-an, Carrie Spencer Kaplan ini juga menginspirasi pemain-pemain pantomim lainnya. Nah, merupakan inspirator ya untuk pemain pantomim yang lain. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, apakah Indonesia punya tokoh pantomim yang terkenal? Iya, Indonesia juga punya tokoh pantomim yang terkenal, yaitu Jemek Supardi. Nah, Jemek Supardi ini lahir di Jogja pada tanggal 14 Maret tahun 1953 dan sampai sekarang masih aktif bermain pantomim. Nah, pantomim ini merupakan bagian kehidupan dari Jemek Supardi. Dia menganggap pantomim itu adalah bagian kehidupan dia sendiri. Nah, dan merupakan tokoh yang berasal dari Indonesia. Nah, menurut beliau, orang Indonesia ini belum ada yang serius memainkan seni pantomim. Ibu harap kamu nantinya yang akan serius melakoni berkesenian pantomim ini ya nak. Nah, yang terakhir yaitu tugas kamu meringkas teknik dasar bermain pantomim. Kemudian dikirimkan ke WA Ibu. Jangan lupa tugas kamu meringkas teknik dasar bermain pantomim dan dikirim ke WA Ibu. Semua sudah tahu kan WA Ibu? Nah, hari ini setelah kamu tahu tentang pantomim, yaitu yang pertama pengertian pantomim, teknik dasar bermain pantomim, jenis-jenis pertunjukan pantomim, dan beberapa tokoh yang terkenal dari pantomim itu. Nah, jangan lupa tugasnya masih Ibu tunggu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi dan terima kasih.